Kali ini saya akan memasak lontong padang dan juga sayur pakis. Bagaimana kesan seterusnya? Nonton ya video ini hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan masak, ini adalah sayur pakis yang saya sudah bersihkan dan saya sudah potong-potong ya. Dan seterusnya ada juga rimbang ataupun terong pipit. Dan seterusnya lagi ada ikan teri dan juga tahu yang saya sudah potong-potong dan saya sudah goreng sebentar ya. Oke, seterusnya dalam kuali ini ya, semua bumbu-bumbu yang dihaluskan seperti masak gulai biasa ya. Dan juga cabai rawit, bukan cabai rawit, cabai biasa. Dan juga ada daun-daunan dan serai ya. Ada daun kunyit, daun salam dan juga daun limau. Saya tumis semuanya ya, tumis sebentar saja. Tumis dengan minyak ya, dengan minyak sedikit. Api yang ukuran kecil, kita tumis sebentar saja. Nah, kira-kira sudah cukup layu. Akan saya masukkan santan. Nah, seperti di video ya, saya masukkan santan segar yang kelapanya saya parut sendiri ya. Dan ini adalah penampakan yang sudah mulai mendidih ya, sesudah jeda videonya. Dan kuahnya juga cukup lumayan banyak ya, karena kali ini saya akan masak lontong. Jadi sayur ini adalah nantinya saya akan padukan dengan lontong ya, sayur lontong begitu. Saya sudah masukkan tadi terong pipit, kemudian ini adalah sayur pakis. Nah, kedua sayuran tersebut ya, ini tidak beli alias gratis ya, saya petik sendiri di kebun saya ya, di sekitaran rumah. Biasanya juga sering tumbuh ya pohon sayur-sayuran seperti ini. Oke, saya sudah masukkan dan terlihat banyak ya, dan kuahnya juga banyak. Karena ini untuk lontong, untuk kuah lontong, jadi kuahnya memang lebih banyak ya dari masak gulai biasa. Karena lontong identik ya dengan kuah sayur seperti itu. Oke, saya sudah masukkan sayur. Sama ya, seperti kita masak gulai biasa, sekali-sekali kita kacau juga ya, supaya jangan pecah minyak ataupun jangan sampai berbuih ya kuahnya yang kita masak. Oke, dan ini memang cukup menggoda selera ya, karena masakan seperti ini ya, kuah lontong ini saya jarang sekali masak. Masakan gulai biasa juga ya sudah biasa ya, tapi kali ini sedikit berbeda. Saya akan masak untuk gulai lontong. Jadi kalau untuk gulai lontong ya, bukan ini adalah ide saya saja ya. Bahan-bahannya saya tumis terlebih dahulu ya, termasuk juga bahan-bahan yang dihaluskan. Saya tumis terlebih dahulu. Seterusnya baru dimasukkan santan seperti di awal video tadi. Oke, sekarang tahu yang sudah digoreng ya, saya sudah masukkan. Nah, tahu ini ya, kalau kita untuk balado biasanya dimarinasi dulu dengan garam ya, didiamkan lebih kurang 30 menit. Tapi kalau untuk gulai ini ya, saya tidak lumuri dengan garam ya. Jadi kita potong-potong terus digoreng sebentar, kira-kira sudah ada kulit begitu ya, kita angkat begitu lebih kurang. Saya sudah masukkan sedikit garam dan sedikit micin ya, seperti biasa ya. Bagi yang tidak suka micin boleh di skip dan boleh diganti ya dengan bahan masakan lainnya yang biasanya Anda gunakan dalam masakan, terserah ya, ikut selera masing-masing. Dan ini boleh dimatikan api kompor ya, karena ini sudah cukup masak. Dan seterusnya saya akan masak nasi lontong. Nah, nasi lontong itu ya, biasanya kita akan diamkan beberapa jam baru boleh dipotong. Dan sebelum dimatikan api kompor, boleh
diicip-icip ya, ataupun dicoba sedikit ya. Kita ambil 1 sendok kecil begitu ya. Boleh dicoba apakah garamnya sudah cukup ataupun kurang, ataupun micinnya terlebih ataupun kurang, bagaimana ya. Boleh dicoba, dan kebetulan ya saya coba sedikit dan masih kurang garam ya. Maklumlah kali ini ya, memang porsinya lumayan gede ya, lumayan banyak ya. Porsinya penuh 1 kuali. Jadi garamnya kurang dan saya tambah garamnya sedikit lagi. Dan ini juga terserah ya, ikut selera masing-masing. Mungkin ada juga yang tidak suka garam terlalu banyak ataupun tidak suka garam ya, boleh di skip saja ya. Dan jika Anda ingin, biasanya kebanyakan ya ada juga yang masak sedikit manis, boleh ya dikasih gula pasir, ataupun jika ingin pedas boleh dikasih cabai rawit, ataupun kalau ada perasan jeruk nipis dikasih sedikit, ataupun asam jawa. Memang sangat-sangat mantap ya. Dan seperti biasa saya menggunakan bahan-bahan yang ada di kulkas saya ya. Jadi bahan-bahan yang saya bilang tadi ya, tidak ada di kulkas saya tidak gunakan. Kalau ada saya akan gunakan, begitu ya. Kalau saya punya ciri khas seperti itu. Oke, dan ini kelihatannya sudah cukup masak. Dan seterusnya saya akan masak nasi lontong. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, nasi lontong itu sebenarnya adalah sangat mudah ya kalau kita masak untuk lontong. Nah, seperti di video ini adalah saya masak nasi, dan nasi ini ya berasnya juga harus spesial ataupun khusus ya, beras yang nasinya itu kalau dingin agak keras seperti itu ya. Dan saya sendiri biasanya adalah menggunakan beras yang lembut seperti beras Thailand ya, Thailand. Jadi kali ini saya sengaja beli beras sedikit ya, ukuran beberapa, mungkin ada sekilo bagaimana lah ya. Saya beli kalau tak salah 15.000 ataupun 20.000 gitu ya, lupa lah. Sudah saya simpan sebelumnya, sudah lama. Nah, ini adalah hasilnya ya. Saya sudah masukkan ke dalam wadah dan saya simpan di kulkas selama 1 malam. Dan ini adalah keesokannya saya akan coba potong. Kira-kira bagaimana ya, sukses ataupun tidak. Nah, boleh dilihat ya, hasilnya memang cantik dan saya akan potong. Mungkin bagi Anda yang ingin mencoba di rumah boleh dicoba seperti saya ya. Jadi mudah saja kalau kita ingin bikin sarapan pagi, ataupun juga boleh jadi ide usaha ya. Jika Anda ingin berjualan kecil-kecilan, boleh dicoba seperti yang di video saya ya. Nah, kelihatan cantik dan ini tidak lembek ya. Kalau kita potong memang sangat-sangat cantik, tidak kalah ya dengan yang dijual di warung-warung seperti itu ya. Oke, terima kasih ya bagi Anda yang sudah bergabung. Dan jika Anda suka dengan video saya, mohon dukung subscribe, like, komen, dan juga share. Jumpa lagi di video-video seterusnya. Bye.